Yes. Thanks God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena memang Kau sungguh baik, teramat baik buat hamba-Mu, buat kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat 52 minggu Tuhan kami sudah lewati 2024 Tuhan. Tuhan, kami adalah orang-orang spesial Tuhan Yesus. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Tak akan kekurangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan setiap hati kami tempat ini Tuhan. Untuk terima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dari setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada berkat, ada hikmat yang Kau akan taruh dari setiap kami Tuhan. Dan menjadi rema Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan sertai Tuhan. Ke setiap lidah bibir hamba-Mu yang mengucapkan setiap firman-Mu Tuhan. Boleh menjadi kekuatan buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Keren gak pakai ginian? Kalau silakan duduk. Kalau Pastor Andi tadi bilang, tribut pertama saya di Jakarta. Biasanya saya di Korea Utara. Merry Christmas sebelumnya. Dan bagaimana keadaan saudara selama 52 minggu. Sebentar lagi kita akan mengakhiri 2024. Berapa banyak yang sudah diberkati? Berapa banyak yang sedang dalam proses? Berapa banyak yang sedang berdoa untuk sesuatu yang kayaknya mustahil? Banyak ya. Berapa banyak kemarin yang ikut di ibadah Christmas eventnya tanggal 25? Wah banyak ya. Di situ Pastor Andi bicara mengenai things above. Dan salah satu poinnya adalah look above the horizon. Kata istri saya, jangan horizon, horizon aja. Look above the horizon. Horizon adalah cakrawala. Di mana kita tahu bahwa cakrawala adalah satu titik terjauh di mana bertemunya antara langit dan daratan. Kita bisa lihat cakrawala, kita bisa menikmati indahnya cakrawala, tapi kita nggak akan pernah bisa ke sana. Pastor Andi bilang, things above, look above. Kita sebagai orang-orang atau generasi yang sekarang ini tuh harus pikir bahwa kita adalah orang-orang di atas rata-rata. Tapi saudara tahu generasi kita seperti apa? Generasi kita gemas, generasi yang cemas. Generasi kita gemar, generasi yang suka marah-marah. Generasi kita adalah orang-orang yang sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit kesel. Pokoknya gak mau ketemu lagi lah. Gimana? Dan karena generasinya kayak begitu, saudara bikin pusing orang tua saudara. Orang tua juga anxiety jadinya. Anak gue kok begini, anak kok begitu, kok semuanya jadi problem. Dan hari ini saya mau ngomong tentang the horizon of hope. Wih, cakrawala harapan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Saya mau bicara tentang perjalanan. Kalau kita pernah nggak lihat pelangi? Mana ya? Pernah nggak mikir kita pengen datengin itu supaya saya mau duduk di bawahnya, saya pengen lihat, saya pengen sentuh. Pernah nggak? Saya lagi kecil pengen banget saya datengin. Tapi nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Begitu juga cakrawala. Tapi kita punya tujuan yaitu cakrawala.
Saudara, kita mau belajar dari 2 orang kelompok manusia yang mereka berjalan menuju cakrawala harapan. The Horizon of Hope. Kita akan baca Matius 2 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kelompok yang pertama adalah orang Majus. Orang Majus adalah orang-orang pintar, saudara. Nah, terus kelompok kedua siapa? Kita akan baca Lukas 2 ayat 9 sampai 11. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, gembala, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 2 kelompok manusia, yang satu sederhana, yang satu pinter. Dan mereka didatangin malaikat bilang, pergi sana, ada anak Tuhan, Yesus baru lahir, juru selamat baru lahir. Mereka no clue. Siapa? Mereka harus jalan. Saudara, orang Majus itu orang timur, dia tuh kelompok, kalau saya baca mereka tuh orang-orang Persia yang jauh banget, mereka harus jalan. Dan mereka sama sekali nggak pernah menuju satu tempat yang mereka tahu. Tapi mereka tetap taat, mereka tetap jalan. Saya mau bilang bahwa, saudara, iman itu melihat yang kita belum pernah lihat. Iman itu kita berharap pada sesuatu yang mustahil. Dan iman itu kita berani jalan. Kita berani jalan apapun. Kita nggak tahu di depan tuh ada masalah apa, problem apa yang akan bikin kita jatuh, kita nggak tahu. Seperti halnya orang Majus. Kita nggak tahu. Saudara, tahun 2017, tanggal 14 Oktober, saya bersama teman-teman sekantor bilang, kita mau bikin achievement yuk. Sebelum tahun 2017 berakhir, pokoknya kita bikin achievement, yaitu satu, kita harus naik gunung. Gunung gede. Woi, sok-sokan. Saya nggak pernah naik gunung, saya nggak pernah olahraga, saya nggak pernah melakukan semua aktivitas olahraga, pokoknya gaya aja pokoknya. Pokoknya saya mau naik gunung gitu. Akhirnya saya siapin semuanya, mungkin saya minta tolong salah satu, ya. Saya siapin, saya beli tas gunung, terus siapin semuanya. Bro, siapa namanya? Aldes. Coba dipakai. Berat gak? Kayaknya sih. Batu bata. Jadi pada hari H, saya sama teman-teman saya sampai pada satu titik di mana kita kumpul. Oke, kita mau start jalan, di briefing sama porternya. Kalau gini nggak boleh begini ya, nggak boleh jerit-jerit kalau tengah malam. Nanti didatangin sama yang punya hutan, nanti didatangin yang punya gunung katanya. Pokoknya everything kita di briefing. Kemudian, yuk bro, kita jalan sama-sama bro. 5 menit pertama saya jalan. Masih kuat, hebat. Terus 10 menit pertama saya jalan. Masih kuat. Saudara, 1 jam kemudian kaki saya sudah lemes. Saudara tahu napas saya udah ngap. Karena udara makin tipis. Dan saya pulang aja ya. Tapi malu saya.
Karena saya udah 1 jam saya jalan, saya masa balik lagi. Terus yang lain, ayo Pak kamu bisa, ayo Pak kamu bisa, jalan lagi. Saya tetap go jalan. Ayo bro jalan lagi. Belum capek kan ya? Belum. Jalan lagi. Akhirnya saudara, sampailah di satu titik yang namanya alun-alun Surya Kencana. Wah, saudara nggak bisa bayangin, saya tuh capek banget udah kayak mati, beneran deh. Ada yang bilang, Pak, ngapain Bapak naik ke gunung? Enakan juga tidur di rumah. Aduh, terus kita ngebayangin tidur. Terus akhirnya kita sampai di alun-alun Surya Kencana, kita istirahat. Ayo jalan lagi dong, kamu nggak capek kalau nggak jalan. Kita berhenti di situ, kita stop, kita resting, terus kita nginep untuk besok kembali jalan lagi, supaya pagi-pagi kita mau lihat sunrise. Sunrise di atas puncak Gunung Gede, wah keren banget. Dan ada fotonya nih, saya udah sampai. Nah, saya bersama teman-teman, ada satu adiknya Pastor Andi, siang-siang juga ikut. Dan dia juga setelah selesai dari situ saya ajakin, mau lagi gak? Enggak mau gua kata dia. Terus ada lagi, nah ini alun-alun Surya Kencana. Di sini semua banyak edelweiss ya. Terus ada lagi, nah ini saya di atas puncak gunung. Saudara lihat ada cakrawala. Di situ indah banget. Nah, kemudian pagi-pagi saya harus jalan lagi berangkat. Naik ke atas, capeknya, yes capek. Setelah sampai di atas, inilah yang saya lihat. Sesuatu yang indah. Sesuatu yang gak bisa saya capai, tapi puas saya. Tapi dalam perjalanan saya ada proses. Saya dilatih untuk sabar, saya dilatih untuk, jalannya jangan cepat-cepat. Jalannya harus pelan-pelan kata porternya. Nggak boleh maksa. Proses saya mendaki, proses kita menuju satu tujuan adalah suatu proses dalam hidup kita. Sama persis. Proses perjalanan kita adalah perjalanan iman kita. Dan dalam setiap proses, dalam setiap perjalanan kita ada 3 fase. 1 go, 2 stop, and 3 return. Capek gak bro? Lumayan. Yuk kita lihat sih apa yang dia bawa nih. Wow, ada penyakit. Jadi dalam kehidupan kita tuh kita selalu bawa beban yang namanya penyakit. Terus ada usaha bisnis masalah kita bawa juga. Sini bro. Ada apa lagi? Oh, cicilan rumah. Apa lagi? Banyak nih. Waduh. Oh, ada masalah rumah tangga. Kita bawa pikul itu dalam kehidupan kita. Ada uang sekolah. Kita nggak bisa bayar uang sekolah. Kita pikul semuanya. Dan kita capek. Capek nggak bro? Lumayan. Nah ini hasil dari pikulannya dia nih, bro. Coba dibuka dong. Kita bawa. Semua beban hidup kita tuh kita bawa. Enak kalau jalannya rata. Apa sih? Ya wes, santai lah gitu ya. Ya wes santai lah. Oke, bawa bro. Thank you. Ini dibawa lagi bro. Hidup kita begitu. Kalau jalannya rata enak. Tapi kalau kita harus jalan naik gunung, sesuatu yang kita nggak pernah lalui, capek. Lukas 2 ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ini para gembala, setelah diperintahkan malaikat suruh pergi, mereka siap-siap.
Mereka pergi go. Go yang pertama adalah pergi dengan iman. Melangkah dengan iman. Para gembala, para orang Majus juga nggak pernah tahu apa yang akan mereka hadapin. Tapi mereka jalan aja dengan iman. Karena Tuhan sudah bersabda melalui malaikat. Jalan aja pokoknya. Tapi selama perjalanan mereka ada proses. Saudara gimana nggak proses? Tiba-tiba dipanggil Herodes orang Majus. Jus, sini jus. Ya. Kenapa Pak? Ya kira-kira gitu ya. Pokoknya kamu cari bayi itu. Kalau bayi itu ketemu kasih tahu saya. Karena saya mau menyembah dia. Saudara tahu gak sih? Kalau dia sampai melakukan kehendak Herodes. Dia kembali. Either dia mati. Atau dia dihukum. Atau di penjara. Pasti ada risikonya. Gembala pun pasti ada risikonya. Hidup kita pun pasti punya risiko. Tapi mereka berjalan dengan iman. Saudara, mereka jalan dengan iman bukan cuma dengan iman. Kita baca ya di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, cerita ini saudara familiar enggak? Familiar enggak? Cerita ini familiar enggak? Cerita ini familiar banget sama kita punya gereja. Kenapa familiar? Satu malam, Pastor Andi ajak kita semua pastoral untuk meeting. Dalam meeting, mukanya muka cemas, muka khawatir. Boleh enggak gembala khawatir? Jangan-jangan gak boleh lagi. Boleh dong, kita kan manusia. Boleh dong, cemas boleh dong. Terus Pastor Andi bilang, kayaknya kita harus pindah dari GC. Kapan Pastor? Sebelum 2024. Sebelum 2024 berakhir. Belum beres. Sebelum 2024 berakhir. Karena kita harus. Saudara, kita semua bingung. Pastor Andi juga bingung. Mau dibawa kemana 2.500 jemaat dengan waktu tidak sampai 1 tahun. Mau dibawa kemana? 3.000 lagi. Wow, saya baru tahu. Oh, masa lagi liburan. Mau dibawa kemana? Itu kita lihat betapa kok Andi mukanya tuh, wah kita bisa merasakan betapa sedihnya, betapa ngerinya dia. Ini mau dibawa kemana? Susah loh di Jakarta Selatan cari tempat yang untuk 3.000. Sekarang udah nambah lagi 6.000 ya. Susah loh. Amin. Mau dibawa kemana? Tapi puji Tuhan hari ini ketika Pakuan bilang, go, Pastor Andi go. Ya kan? Go. Akhirnya kita dapat sesuatu tempat ya nggak keren-keren amat, kurang dari keren ya. Saya ngetes aja kok. Kita bisa ngerasain GC City Hall lagi. Wow, keren. Tapi Pastor Andi, kalau sampai kita nggak dapat tempat ini, apakah level ucapan syukur kita masih sama? Apakah level ucapan syukur kita di bawah karena kita nggak dapat yang 850 jemaat kursi, ataukah kita tetap sama? Mau dikasih 500 bangku, 250 bangku, apakah ucapan syukur kita tetap sama?
Harus tetap sama. Harus tetap sama. Go yang kedua adalah go together. Saya bilang go together itu enggak selalu sama-sama makan bareng, nonton bareng. Pokoknya bareng-bareng deh. Enggak cuman itu saudara. Go together itu kita tumbuh bareng-bareng. Kita saling menguatkan bareng-bareng. Dan gak cuma untuk komunitas. Go together itu untuk kita sama-sama. Suami istri harus go together. Banyak loh suami istri gak sepakat. Banyak loh suami istri yang kelihatannya sih oke-oke aja romantis. Tapi mereka gak pernah sepakat. Yang satu ngomong apa, yang satu pengen apa. Gak pernah sepakat. Dan itu Tuhan gak mau. Kenapa? Karena itu bukan tempatnya berkat kalau kita nggak rukun sama keluarga kita. Bukan tempatnya berkat. Di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bilang apa? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan. Jadi kalau saudara nggak rukun sama suami istri, jangan harap berkat saudara. Jangan harap berkat. Kalau saudara nggak rukun sama partner saudara, jangan harap bisnis saudara bisa maju. Jangan harap. Percayalah bahwa kerukunan itu penting untuk kita membangun sesuatu yang Tuhan inginkan. Setelah kita go, kita stop. Seperti saya naik gunung, saya harus stop. Stop buat apa? Buat istirahat, resting. Saya selalu punya tips and trick sama istri saya. Jadi kalau tubuh kita itu lelah, tidur. Tidur. Kita kan, hidup kita nih, tubuh manusia ada roh, tubuh, dan jiwa. Kalau tubuh lelah, ya cuma bisa tidur. Gak mungkin kita melakukan hal-hal yang lain kalau tubuh lelah. Udah tidur, udah paling benar. Kalau jasmani kita, pikiranmu lelah, kalau saya bilang kita healing yuk, kita jalan-jalan. Saya selalu bilang begitu. Jalan-jalan gak harus keluar kota. Kadang-kadang saya bilang istri saya, yuk kita cari makan aja di Bogor. Kemana kek? Yuk kita nginep kek. Misalnya kita nginep di Bekasi kek, cari sesuatu yang beda, planet lain gitu kan. Gitu. Kita nginep situ sehari, terus cari makanan di Bekasi ada apa yang enak. Kita nginep, healing, kita berdua aja, anak-anak di rumah aja. Jagain, ada 2 anjing. Karena jiwa kita capek. Keluar dari segala kesibukan kita. Kalau rohmu lelah, jangan lupa kita harus berdoa. Amin. Kalau rohmu lelah harus berdoa. Di Mazmur 62 ayat 2 sampai 3, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jelas banget di sini bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi enggak ada tempat selain dekat Allah itu membuat kita tenang. Selain dekat Tuhan enggak mungkin ada yang bisa bikin kita tenang. Pria idaman lain, wanita idaman lain, obat-obatan, enggak ada yang akan bisa bikin tenang. Mungkin tenang cuma sebentar. The rest problemnya tambah panjang, tambah banyak. Tanpa saudara malah nggak bisa selesaikan masalah-masalah yang saudara lakukan dengan hal-hal itu. Saudara,
Saya baru 3 minggu lalu selesai kena bel pasi. Kok tahu saya bel pasi? Saya tiba-tiba pagi-pagi saya kumur-kumur, tiba-tiba keluar dari bibir saya air. Jadi rupanya dia mulut saya nggak bisa menutup rapat. Jadi waktu saya sikat gigi ada air yang keluar. Saya bingung, saya takut sekali, cemas saya. Saya nggak tenang saudara, nggak tenang saya udah, aduh ini gue stroke bukan ya? Gue stroke bukannya? Karena waktu tidur pun saya cuma bisa nutup paling cuma 90%. Matanya sebelah sini itu lemes banget. Jadi kalau saya nutup yang di sini masih kayak melek gitu. Saya cemas. Langsung saya bilang, aduh ini langsung deh MRI lah. Takut stroke saya gitu ya kan. Akhirnya kita ke dokter, periksa, oh tenang. Rupanya cuma saraf nomor 7 yang masalah. Haleluya. Puji Tuhan, saat itu juga saya langsung ditusuk jarum. Dan ya sebulan lah, cukup cepat karena prosesnya seminggu udah mulai agak kuat, seminggu lagi mulai kuat. Dan 3 minggu yang lalu benar-benar pulih, saya bisa tutup mata rapat. Saya kumur-kumur juga udah gak ada air yang keluar lagi. Dan karena saya percaya Tuhan, kita berdoa sama-sama, waduh, kekhawatiran itu pasti ada dalam hidup kita. Tapi cuma sama Tuhan kekhawatiran itu bisa hilang. Karena cuma dekat sama Tuhan kita bisa tenang. Ketika kita stop for resting, kita stop for thanksgiving, kita berhenti untuk mengucap syukur. Di Yohanes 6 ayat 11, saudara ingat ya, nggak usah saya bacain, kisah di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan berapa? 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang bawa? Anak kecil. Apakah diperhitungkan anak kecil itu? Nggak pernah diperhitungkan. Nggak pernah diperhitungkan. Dikatakan di Yohanes 6 ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, lalu membagi-bagikan. Saudara, dengan mengucap syukur, kita merubah fokus kita yang tadinya khawatir menjadi sesuatu yang kecukupan dalam hidup kita. Yang tadinya kita, aduh kayaknya gak mungkin, itu menjadikan itu mungkin. Dengan mengucap syukur, bukan cuman terjadi mukjizat saudara, tapi kelimpahan. Kelimpahannya berapa bakul? 12 bakul. Siapa yang bawa? Murid-muridnya. Ucapan syukur menuntun kita untuk bersaksi tentang Tuhan. Siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Kita tahu bahwa ucapan syukur kita mendatangkan mukjizat, mendatangkan kelimpahan, dan kita bersaksi bahwa inilah kuasa Tuhan, inilah mukjizat daripada thanksgiving kita. Stop berikutnya adalah stop for worshiping. Worshiping God, menyembah Tuhan. Saudara, kita bisa nyembah Tuhan kalau kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Bener deh. Kalau saudara punya hubungan pribadi sama Tuhan, pasti saudara bisa nyembah semakin dalam. Jangan harap saudara bisa nyembah Tuhan dengan kedalaman kalau saudara nggak pernah punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Penyembahan adalah satu pencapaian tertinggi dalam perjalanan iman. Ketika iman kita dikuatkan, sudah pasti ada penyembahan dalam hidup kita. Dikatakan saat orang Majus itu datang, Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka datang stop untuk menyembah Yesus Sang Raja Damai. Kapan kita waktunya untuk menyembah Tuhan? Pernah nggak? Dan saudara pernah ngalamin pengalaman pribadi sama Tuhan? Saudara, saya mau mengajak
mau mengajak saudara untuk berhitung ya. Kita hitung 1 sampai 10. Nanti saya bilang stop, stop. Nanti saya pengen tanya, saudara berhenti di angka berapa? Oke, kita mulai ya. Hitung ya, dalam hati aja ya. Oke. 1, 2, 3, hitung. Stop. Pastor Doni, selesai di angka berapa? 4. Bro, selesai di angka berapa? 5. Pastor Doni, 6. Setiap orang punya stopnya beda-beda, saudara. Setiap orang punya berkat yang mereka terima itu beda-beda. Ada yang di 4, ada yang di 5 sudah dapat, ada yang 6 baru dapat. Mungkin ada yang 1 sudah dapat mereka berkatnya. Nggak bisa kita samain, orang ini kok bisa lebih dapat berkat lebih cepat ya dari saya. Padahal pelayanan saya udah sungguh-sungguh. Hampir tiap hari saya di gereja, tidur di gereja, makan di gereja. Wow. Kok berkat dia lebih gede dari saya? Nggak bisa. Makanya saudara harus punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Dan saudara jangan lihat berkat orang lain. Saudara harus ngalamin sendiri. Next, return. Return to the better place. Tempat yang baik bukan masalah tempat, tapi siapa yang ada dalam tempat itu. Siapa yang ada tinggal dalam rumah itu. Kalau saya, orang yang suka marah, dulu saya suka marah. Tanya aja istri saya, wah suka maki-maki. Tapi sekarang saya sudah berubah. Amin. Dan saudara, kalau saya masih tetap marah-marah, rumah saya bukan better place. Rumah saya bukan better place. Udah kayak neraka. Dan memang saya masih suka lah selisih. Cuman saudara harus tahu bahwa saya itu bukannya takut sama istri saya. Cuman dia lebih berani aja dari saya. Waktu saya udah habis. Panjang juga ya. Terakhir, keluarga Yusuf dan Yesus dan Maria juga mengalami hal yang sama. Mereka harus go, harus stop, dan harus return. Mereka kembali, dia dipanggil, kamu harus pergi dari Yerusalem, kamu harus pergi ke Mesir, karena Herodes cari bayi Yesus, karena mereka akan dibunuh. Dan setelah Herodes mati, akhirnya malaikat bilang, kamu balik lagi ke Yerusalem, ke Nazaret. Akhirnya mereka. Dan disitulah Tuhan Yesus melakukan banyak hal. Tuhan Yesus banyak melakukan hal-hal mujizat yang terjadi di Nazaret. Saudara, the horizon of hope itu gambaran perjalanan iman kita. Kita mungkin sudah lihat ujungnya. Kita udah lihat nih berkat di depan nih. Kayaknya udah tinggal ambil aja. Kayaknya udah tinggal, aduh Tuhan saya mau ambil nih. Udah tinggal tekan kontrak. Tapi kita masih belum menggapainya. Tapi masalahnya adalah the horizon isn't what we are meant to chase. It is the process along the way that depends our faith and bring us closer to God. Bukan masalah apa yang kita capai. Bukan masalah the horizon-nya. Bukan masalah cakrawalanya. Tapi masalahnya adalah kita akan memiliki proses yang lebih daripada berkat itu. Kita akan mengalami hal-hal yang gak pernah kita alamin. Mungkin kita sesuatu yang sudah diprediksi. Saya punya planning, saya punya way seperti ini, tapi tiba-tiba Tuhan belokin begini, begitu. Bukan horizon yang kita kejar. Bukan horizon. Tapi proses yang membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Hari-hari ini apakah saudara sedang mengalami proses? Apakah saudara sedang melihat cakrawala itu indah, tapi kok kayaknya mustahil?
Tapi kok kayaknya nggak mungkin. Percayalah. Saudara harus melewati 3 fase tadi. Go, stop, dan return. Go dengan iman, sama-sama bareng-bareng. Stop for resting, stop for thanksgiving, ucap syukur. Dan kita akan lihat cakrawala pengharapan itu akan jadi kenyataan. Dalam proses Tuhan akan berikan janji-janjinya. Bukan cakrawalanya, tapi janji Tuhan dalam setiap proses kita. Amin. Terakhir saya cuma mau sharing Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, selama saudara masih melihat cakrawala, berarti saudara masih ada harapan. Karena kalau saudara nggak bisa lihat cakrawala lagi, berarti saudara udah di surga atau di neraka. Benar kan? Selama saudara masih di bumi, saudara masih lihat cakrawala, masih ada pengharapan. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Amin. Hari ini kita renungkan setiap firman Tuhan. Apa yang menjadi proses dalam kehidupan saudara? Apa yang Tuhan sedang kerjakan buat keluarga saudara, pekerjaan saudara, sekolah saudara, atau penyakit yang saudara alami? Berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita.